Nah, kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi tema 2, kelas 2 tentang bermain di lingkunganku. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak video berikut. Anak-anakku, mari kita belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama yaitu benda padat. Apa contohnya benda padat? Nih, Bu Guru punya contohnya. Ada spidol, ada ballpoint, kemudian di sini juga ada buku. Nah, ini contoh-contoh benda padat. Kemudian yang kedua itu ada benda cair. Ya, benda cair di sini Bu Guru memberikan contoh nih, hand sanitizer yang kita pakai ya untuk mencegah pandemi selama ini. Kemudian juga ada air. Ada air. Kemudian ini saya Bugatti juga mempunyai ini pembersih kaca. Selain itu mungkin ada minyak, ada oli. Nah, itu contoh-contoh benda cair. Nah, yang ketiga itu adalah benda gas. Nih, coba perhatikan, Bu Guru memegang balon. Balon sebelum dimasuki benda gas itu wujudnya akan seperti ini. Nah, ini anak-anak perhatikan, ini belum ada isinya, tetapi ketika kita tiup, apakah yang ada di dalamnya? Yaitu udara. Nah, udara itu adalah benda gas. Nah, selain itu nih di sekitar kita, kenapa kita bisa bernafas? Ya, karena kita bisa bernafas itu karena di sekitar kita ada benda gas, yaitu oksigen. Jadi, mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Wujud benda ada 3. Yang pertama tadi benda padat. Apa toh ciri-cirinya benda padat itu? Ciri-cirinya adalah bentuk dan isinya tidak berubah meskipun berpindah tempat. Contohnya ini, berarti punya gelas. Gelas ini spidol kita taruh di atas meja, bentuknya akan tetap seperti spidol dan sama ini, panjangnya masih sama. Spidol kita pindah ke dalam gelas. Nih, bentuknya juga akan seperti spidol dan isinya juga masih sama spidol. Jadi tidak berubah. Kedua itu adalah benda cair. Mari kita praktekkan ya, benda cair. Benda cair itu ciri-cirinya. Tuh, ciri-cirinya. Isinya tidak berubah, tapi bentuknya yang berubah menyesuaikan dengan tempatnya. Kok bisa, Bu? Mari kita praktekkan. Nih, ini ada air mineral, ya. Air mineral ini cair bentuknya ya. Kalau dimasukkan ke dalam bentuk botol, maka bentuknya seperti botol. Tetapi jika kita pindah ke dalam gelas, maka bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah seperti gelas. Kita praktekkan ya. Dibuka dulu. Nah, kita masukkan. Nih. Ini cukup. Nah, tadi yang di botol akan menyerupai botol, kemudian yang di dalam gelas juga akan menyerupai gelas. Jadi berbeda dengan benda padat. Benda cair itu bentuknya sesuai dengan tempatnya. Kita masukkan mangkok, nanti bentuknya juga akan seperti mangkok. Tetapi isinya tetap tidak berubah. Ya, isinya. Yang ketiga adalah benda gas. Coba perhatikan betul untuk benda gas ini. Kenapa? Karena ciri-ciri benda gas itu, satu, itu tidak bisa kita lihat. Kita tidak bisa melihat udara di sekitar kita, tapi bisa dirasakan. Bagaimana? Karena kita bernafas. Bernafas itu adalah menghirup oksigen, menghirup udara. Makanya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tetapi bisa kita rasakan. Itu adalah ciri benda gas yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Benda gas itu hampir dengan benda cair, yaitu bentuknya itu akan sesuai dengan tempatnya. Contohnya ini, balon. Di dalam balon itu ada gas. Nah, bentuknya gas apa? Ya ini, yang seperti balon ini, itu adalah benda gas. Di gelas ini apa ada, Bu? Ada.
gasnya tetap ada meskipun kita tidak bisa melihatnya. Jadi benda gas itu memang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tetapi bisa kita rasakan. Di sekitar kita nih, ruangan ini atau di udara terbuka, ruangan terbuka, itu benda gas ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi benda gas itu satu tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Kemudian bentuknya itu akan menekan ke seluruh ruangan atau seluruh tempat. Di dalam balon ini semuanya ada benda gas, ya, jadi sesuai bentuknya dan menekan ke segala penjuru ruangan. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang wujud benda. Kali ini kita akan belajar tentang aturan. Aturan mana saja yang kita pelajari? Satu, aturan di rumah, kemudian aturan di tempat bermain, kemudian aturan di sekolah, dan yang keempat adalah aturan di tempat wisata. Nah, yang pertama, aturan di rumah. Anak-anakku, setiap rumah itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Misalnya rumahnya Bu Guru dengan rumah kalian itu memiliki aturan yang berbeda. Tetapi kita akan mempelajari aturan secara resmi atau aturan yang biasa ada saja. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya tidak tidur terlalu malam. Nah, ini aturan yang biasa ada di rumah. Kemudian yang kedua apa? Membantu orang tua misalnya. Membantu orang tua itu membantu sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan tenaga yang bisa kalian gunakan untuk membantu orang tua. Kemudian apalagi? Biasa mengetuk pintu jika mau masuk rumah atau masuk ke kamar lain, atau bisa juga mengucapkan salam. Ini beberapa aturan yang ada di rumah. Selain itu misalnya meletakkan sepatu di raknya biar rapi, itu juga aturan di rumah. Maka dari itu setiap rumah itu pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Kalian bisa pelajari, bisa bertanya kepada orang tua dan kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Selanjutnya aturan di tempat bermain. Anak-anak, kalian mesti setiap sore atau setiap libur bermain di lingkungan rumah. Nah, ada beberapa aturan yang harus kalian taati. Salah satunya ketika kita bermain ke tempat bermain atau di rumah orang lain. Nah, dibiasakan mengucapkan salam, mengetuk pintu juga, meminta izin ketika akan memakai barang yang bukan milik kita. Dan jangan lupa ketika kita sudah memakai mainan tersebut, kita rapikan juga. Dan jangan lupa kalian juga harus berpamitan ketika akan pulang. Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya aturan di sekolah. Nah, ini kalau aturan di sekolah banyak sekali, tetapi di sini Bu Guru hanya akan memberikan contoh beberapa saja, dan ini harus ditaati seluruh siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Nah, contohnya apa coba? Nah, salah satunya adalah datang tepat waktu. Anak-anak, mari kita biasakan selalu datang tepat waktu agar tidak terlambat, tidak ketinggalan pelajaran, tidak ketinggalan ketika kita doa bersama. Nah, ini. Kemudian yang kedua, sekolah itu harus memakai seragam. Ya, seragamnya harus lengkap, harus rapi, bersih, wangi, dan tentunya memakai seragam itu juga sesuai jadwal yang diberikan dari sekolah itu. Misalnya merah putih itu hari apa, ada batik, ada olahraga, ada pramuka, dan seterusnya. Kemudian apalagi? Menyapa Bapak Ibu Guru ketika kalian bertemu. Nah, dibiasakan menyapa, kemudian memberikan salam, itu juga harus dibiasakan. Dan yang terpenting adalah membuang sampah pada tempatnya agar sekolah selalu dalam keadaan bersih, rapi, dan tentunya sekolah menjadi sehat. Dan yang terakhir adalah aturan di tempat wisata.
Nah, kalian pasti sudah pernah berwisata kemana saja, di pegunungan, di pantai, mungkin juga jalan-jalan di mall. Ini banyak sekali aturan yang harus kalian taati. Setiap tempat wisata memiliki aturan yang berbeda pula. Di mall itu berbeda dengan di pantai. Di pantai berbeda dengan tempat yang pegunungan, itu berbeda. Biasakan membaca dulu aturan yang biasanya tertempel di tempat wisata sehingga kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Aturan yang pertama yang kita jumpai dimanapun kita berada itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu pasti dimanapun kita berada pasti ada. Untuk itu ya silahkan aturan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, itu tadi penjelasan guru tentang tema 2, bermain di lingkunganku. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian tetap semangat belajar di rumah, karena untuk belajar di sekolah belum memungkinkan karena masih ada pandemi corona. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anakku. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.